Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Saya sekarang mengajar di SD Negeri 1 Soco. Di sini akan melakukan supervisi akademik bersama guru yang ada di sekolah saya. Perkenalkan, nama saya Triwidodo dan ini adalah Pak Panji Urban Jati yang sebagai guru pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan di SD Negeri 1 Soco yang akan saya wawancarai pada kegiatan pagi hari ini. Pak Panji, ya, mohon maaf, minta izin saya akan melakukan observasi pembelajaran Bapak pada pagi hari ini. Apakah diperkenankan? Ya, sangat diperkenankan Pak Tri. Silakan monggo. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Saya kali ini akan bertanya, Pak Panji, hari ini itu mau mengajar ke kelas berapa ya? Hari ini jadwal saya di SD Negeri 1 Surabaya itu mengajar di kelas 2 Pak. Mengajar kelas Iya, 2. kelas 2. Di kelas 2 hari ini tentunya sangat menarik sekali. Nah, kira-kira mau mengangkat materi apa kira-kira hari ini, Pak? Hari ini saya mau mengangkat materi terkait senam lantai Pak untuk kelas 2 ya, terkait teknik dasar senam lantai. Oh, teknik Iya. senam. Baik, saya sangat tertarik sekali, Pak. Mungkin bisa saya lihat nanti seperti apa. Baik, di situ apakah Pak Panji sudah mempersiapkan rencana-rencana seperti RPP seperti itu? Alhamdulillah untuk RPP silabus itu sudah saya persiapkan dan juga sudah saya buat untuk senam lantai yang ingin saya ajarkan kepada siswa. Itu RPP atau bahan ajarnya itu sudah saya persiapkan semuanya, Pak. Oh, baik. Eh, Coba saya ingin tahu indikator atau kompetensi dasar yang Bapak akan sajikan. Baik, kebetulan ini ada RPP yang sudah saya buat. Jadi untuk kompetensi dasarnya Pak, yaitu adalah KD-nya itu memahami variasi berbagai pola gerak dominan. Jadi pola gerak dominan itu ada bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, kemudian berguling, ada tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Jadi KD yang saya angkat itu ini untuk kelas 2. Menarik ini ya pembahasan kita hari ini. Dan semoga sangat berjalan dengan baik nantinya. Dan pertanyaan berikutnya, Pak Panji tentunya punya atau metode. Nah, metode apa nantinya kira-kira yang Bapak gunakan untuk hari ini? Dan mengapa Pak Panji itu mengambil metode tersebut? Alasannya? Untuk kelas 2 metode yang saya gunakan dalam PJOK Pak, itu saya menggunakan metode resiprokal. Apa toh itu resiprokal? Yaitu saya tuh biasanya membagi siswa menjadi berkelompok begitu Pak. Misal contohnya dua orang. Jadi yang satu mengamati temannya dalam melakukan gerakan, kemudian yang satu menilai. Jadi setiap murid itu ada saling support, kemudian saling bertanya. Jadi guru itu malah sebagai fasilitator. Jadi bukan seperti kalau zaman dulu biasanya guru PJO kan seperti metodenya komando Pak. Jadi murid itu nurut sama gurunya seperti itu. Jadi ya saya sedikit-sedikit belajar. Jadi saya di sini menggunakan metode resiprokal. Kalau menurut saya sih metode ini termasuk tergolong metode baru yang bisa diterapkan di sekolah dasar. Rata-rata mungkin tidak menggunakan metode itu, Pak. Nah, menurut saya juga sangat menarik sekali ini karena penjaringan kan guru muda yang juga berprestasi, saya yakin bisa menerapkan dengan baik di sekolah ini. Ya, semoga saja Pak. Mungkin pasti ada kesulitannya, tapi ya kita berusaha mencoba dan berusaha menerapkan dengan sebaik-baiknya. Siap, bagus. Terus kemudian apakah sudah mempersiapkan alat atau bahan seperti itu? Untuk alat dan juga bahan ajar sudah ada di sekolah kita, alhamdulillah. Untuk alatnya karena kita kan itu sebenarnya untuk KD memahami variasi berbagai pola gerak dominan dalam senam lantai itu Pak, itu tidak bisa satu hari selesai materinya. Jadi untuk hari ini itu nanti ada materi berguling atau berputar. Putaran itu loh dalam senam lantai, yaitu seperti mungkin alat yang digunakan itu matras, alhamdulillah sekolah kita punya. Kemudian biasanya tetap dalam olahraga itu ada peluit untuk ya sekedar mengatur siswa seperti pemanasan dan lain sebagainya. Kemudian untuk
bahan ajar sendiri yang sudah saya sampaikan dalam teori Pak, teori di kelas, itu saya masih menggunakan buku PJOK yang ada di sekolah. Itu walaupun kita masih menggunakan kurikulum K13 ya Pak di sini, tapi saya sesuaikan dengan metode pembelajaran yang terbaru lah ya, sambil belajar seperti itu. Kemudian untuk media sendiri karena saya menggunakan resiprokal, nanti ada suatu media pembelajaran seperti kertas Pak, seperti kertas pengamatan, ada kertas nanti yang buat menilai murid ataupun saya sendiri untuk menilai kemampuan murid. Jadi ada kertas pengamatan dari misal tadi kan dibagi menjadi dua kelompok. Kemudian yang satu mempraktekkan dan yang satunya mengamati, mencoba menilai temannya. Jadi gerakan temannya itu sudah benar atau belum toh. Kemudian sikapnya seperti apa toh. Jadi saya mencoba memberikan pendewasaan kepada siswa supaya dia juga bertanggung jawab dalam belajar. Berarti seperti penilaian teman sebaya. Iya, seperti itu Pak. Jadi di sisi lain selain dia juga belajar memperagakan atau mempraktekkan, dia juga belajar mengkomunikasikan dan kolaborasi dengan sesama temannya. Seperti itu Pak. Terus itu Pak. Terus kemudian eh, bagaimana langkah-langkahnya dari tahapan-tahapan dalam belajar nantinya yang di kelas? Oh, yang pertama tentunya dalam pembelajaran yang biasa saya gunakan, mungkin semua guru ya ada tahap pembuka dan juga tahap inti dan penutup. Untuk saya sendiri pembuka tetap disertai pertama salam, kemudian kalau olahraga Pak biasanya dibariskan dulu, kemudian salam, kemudian dilanjutkan doa. Selanjutnya kalau saya itu biasanya saya bariskan kemudian menyanyikan lagu Pak, lagu nasional supaya memupuk rasa nasionalisme siswa dan juga mungkin saya sendiri ya. Kemudian selanjutnya persepsi ya, mengaitkan terkait kehidupan, terkait pembelajaran hari ini, kemudian sama menjelaskan apa toh pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa dan juga beserta tujuan pembelajaran yang akan didapatkan oleh siswa. Seperti itu Pak untuk pembukaan. Kemudian setelah itu pembukaan juga setelah itu Pak, setelah memberikan materi apa yang ingin disampaikan itu, kalau olahraga ada mungkin yang membedakan sama guru kelas, ada pemanasan terlebih dahulu. Oh iya. Soalnya kalau misal mempraktekkan sesuatu tanpa pemanasan itu biasanya rentan terjadi cedera ya. Setelah melakukan pemanasan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti. Yang kegiatan inti itu terbiasanya kita melakukan mempraktekkan apa yang ingin kita pelajari. Tapi di sini saya juga belajar karena menggunakan banyak metode-metode baru yang menurut saya sangat menarik dan sangat bermanfaat. Jadi saya mencoba mempraktekkan itu Pak, pembelajaran berdiferensiasi itu di mata pelajaran PJOK. Jadi itu caranya kalau saya sambil belajar itu seperti membagi kelompok dengan melakukan pengamatan awal dulu Pak. Oh iya iya. Ya, melakukan pretest berdasarkan kemampuannya. Oh ini saya kelompokkan sama ini sama ini. Jadi itu merupakan langkah awal saya dalam belajar pendidikan berdiferensiasi. Kemudian intinya setelah itu kita melakukan praktek yang tadi kita ambil hari ini. Saya itu mengajar berguling, gerak dominan berguling. Nah itu kita melakukan praktek ya, murid ada yang sudah bisa, yaitu mungkin tantangan bagi saya, ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa, kemudian ada yang sudah agak bisa. Nah, itu merupakan tantangan bagi saya sebagai, kalau di sini metode ini saya sebagai fasilitator, jadi memberikan evaluasi apa toh yang kurang dari kamu, apa toh yang harus dibenahi seperti itu Pak. Sambil saya juga di awal mencontohkan gerakan yang benar itu seperti apa supaya murid bisa buat contoh atau referensi. Seperti itu Pak. Selanjutnya tahapan pembelajaran selanjutnya yaitu penutup Pak. Penutup itu kalau saya itu di olahraga itu pertama itu ada pendinginan Pak. Setelah melakukan kegiatan kemudian kan pasti berkeringat, otot-otot. Nah itu kan melakukan pendinginan supaya ya napas teratur lagi, otot kembali rileks seperti itu. Setelah melakukan pendinginan kita biasanya bereskan, kemudian melakukan refleksi terkait pembelajaran pada hari ini ya, terkait apa toh yang sudah kamu dapat dalam pembelajaran, apa yang itu
ibaratnya yang kami kesulitan dalam bidang apa ya, kita seperti diskusi referensi terkait pembelajaran hari ini. Kemudian selanjutnya saya itu biasanya memberitahukan rencana pembelajaran selanjutnya. Ya misal minggu depan kan jadwalnya minggu depan kita melakukan olahraga apa atau pembelajarannya apa, atau bahkan dalam KD ini kan terdapat beberapa pertemuan, nggak bisa satu hari langsung selesai dari awal sampai asesmen. Jadi Lanjutkan KD yang sama di Ya. pertemuan berikutnya, tapi apa ya, materinya itu materinya beda ya, seperti itu ya. Nah setelah itu seperti biasa Pak, melakukan doa syukur, kemudian salam penutup, kemudian dibubarkan ke kelas. nampaknya sangat menarik sekali dari yang pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup, lengkap saya rasa Pak. Luar biasa. Di situ nanti semoga juga lebih semangat lagi dalam mengajarnya dan siswa juga antusias. Ya, Mbak, saya di sini karena saya juga guru muda, di sekolah saya banyak guru-guru yang lebih senior, jadi ya saya berusaha belajar apa yang baik dari guru senior saya, juga berusaha saya terapkan kepada murid saya. Seperti itu, Mbak. Mungkin ada persiapan-persiapan yang tertulis seperti itu Pak. Untuk persiapan tertulis ya itu tadi yang sudah saya buat seperti RPP. Jadi RPP itu saya sesuaikan dengan mana atau cara saya mengajar nanti, seperti itu Pak. Untuk silabus ya pasti untuk kayak tenaga pendidik guru kan itu seperti tagihan ya Pak. Jadi otomatis saya membuatnya. Kemudian ada itu Pak, kertas asesmen. Kalau ya di olahraga kan ada beberapa penilaian, tidak hanya dari aspek kognitif tapi juga ada saya melihat keterampilan ini dalam melakukan gerakan itu bagaimana. Dan di sisi lain saya juga melakukan penilaian sikap. Nah, di sisi lain itu juga sangat penting Pak untuk anak-anak sekarang. Mungkin itu Pak yang saya siapkan. Mungkin dari yang mau disampaikan di kelas nanti, Ya. itu apakah ada yang termasuk materi sulit yang sukar bagi siswa itu? Oh, apakah iya. ada? Menurut saya apa yang saya ajarkan pada hari ini kebetulan itu adalah materi yang tersulit. Jadi KD ini kan memahami variasi berbagai pola gerak dominan dalam senam lantai. Itu tadi ada bertumpu, kemudian gerak lokomotor, berpindah tempat, meloncat. Nah, itu kan menurut saya siswa bisa. Ya, udah pada banyak yang bisa. Tapi kalau berguling, berputar, seperti contohnya kalau bisa itu roll depan, kan itu untuk kelas 2 masih sulit, Pak. Seperti ya mungkin kalau emang dia keterampilannya bagus ada yang bisa, tapi juga ada yang belum bisa, bahkan ada yang belum berani mencoba gitu loh Pak, mencoba aja bahkan belum berani ya. Itu gimana, mungkin itu tantangan bagi saya, gimana caranya supaya siswa itu berani mencoba, dapat mengetahui kekurangannya, kemudian dia melakukan evaluasi diri, dan untuk yang sudah bisa gimana atau cara meningkatkan supaya gerakannya itu ya kalau bisa perfect gitu Pak, seperti itu. Ya, di situ kan ada kompetensi. Ada kompetensi apa yang sudah bisa atau harapan yang dimiliki siswa setelah mengikuti pelajaran ini nanti? Oh, kalau harapannya peserta didik itu atau siswa saya itu dapat mengetahui Pak, mengetahui dulu variasi gerak dominan, karena hari ini saya menyampaikannya berguling atau putaran, jadi minimal mengetahui variasi gerak dominan berguling dalam senam lantai. Nah, geraknya itu seperti apa toh, kemudian yang kedua harapannya dia atau peserta didik dapat mempraktekkan Pak variasi gerak dominan berguling dalam senam lantai ini. Ya, harapan saya seperti itu. Ya, harapan-harapan semoga bisa betul-betul terlaksana. Iya. Baik, di situ apakah ada yang perlu perhatian khusus terkait pembelajaran yang akan Bapak sampaikan? Untuk perhatian khusus ya Pak, menurut saya apa yang sudah saya alami dalam mengajar, terutama ini kan mengajar di kelas 2 ya Pak, berarti fase A. Nah itu mungkin terkait manajemen siswa Pak. Dalam artian itu manajemen siswa untuk kelas rendah itu misal dalam pemanasan atau berbaris itu masih perlu diatur. Kemudian waktu pemanasan masih banyak yang seperti bermain gitu loh Pak, bermain atau cengengesan. Ya itu kan sebenarnya tantangan bagi saya supaya dia itu melakukan pemanasan serius. Apalagi dalam olahraga pemanasan kan sangat penting Pak. Ya supaya terhindar dari cedera. Kemudian perhatian khusus lagi untuk manajemen siswa itu
waktu nanti yang paling saya tekankan itu waktu itu Pak, mempraktekkan berguling. Biasanya untuk fase A, kelas 1 atau kelas 2 itu masih banyak yang bercanda pada temannya, padahal itu membahayakan. Misal contoh dalam melakukan roll depan, waktu mau melakukan didorong sama temannya, kan itu fatal Pak. Jadi itu juga merupakan perhatian khusus dari saya, supaya ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti cedera ataupun yang lainnya, seperti itu Pak. Kemudian saya berusaha untuk perhatian khusus, berusaha menerapkan strategi pembelajaran yang menarik Pak. Menarik. Iya. Ini apa Pak yang menarik? Yang menarik menurut saya, kenapa toh saya ini sebenarnya juga alasan mengapa saya memilih resiprokal. Ya, tadi metode resiprokal. Jadi menurut saya, kenapa saya juga membagikan kelompok pada siswa, memberikan tugas dia mengamati temannya itu supaya siswa itu fokus ke materi yang kita sampaikan. Ya, kalau misal misal cuma mempraktekkan kemudian duduk atau apa-apa, nah menunggu itu kan biasanya untuk anak kecil kan masanya ya memaklumi ya Pak, masanya masih masa bermain, malah nanti gojek dan dua-dua. Nah, untuk meminimalisir itu, oleh karena itu makanya saya menggunakan metode ya ada masing-masing lah, berusaha membuat siswa itu mempunyai tanggung jawab. Biasa ini metode yang saya anggap luar biasa dari paparan Pak Panji tadi, dari rencana dari awal sampai tidak lanjut, dari apa kesulitan dan juga solusi yang ditawarkan, saya sangat tertarik sekali, luar biasa, dan semoga bisa membawa kebaikan bagi seluruhnya di sekolah ini, bahkan bisa menerapkan metode-metode itu secara keseluruhan di kelas-kelas kita, dan bisa membawa semangat bagi guru-guru yang lain menerapkan metode yang dipakai oleh Pak Panji, karena tujuannya saya yakin lebih ya metode-metode seperti ini, karena apa ya, kasanah metode itu kan juga perlu kita kembangkan terus menerus. Banyak perkembangan perubahan itu tidak bisa menggunakan satu metode yang terus. sahabat seperti itu ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Panji. Kita akan lanjutkan ke kelas. Nanti saya akan lihat apa yang dilakukan Pak Panji di kelas nanti dalam mengajar. Kita akan ikuti seperti itu, biar saya lebih leluasa lagi melihat apakah betul Pak Panji bisa melaksanakan sesuai yang direncanakan, dan kita nanti akan hadir evaluasi setelah itu. Baiklah, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sudah melakukan observasi dasar bersama guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SDN Negeri 1 Sojo. Ini merupakan wawancara pra-observasi, dan kita akan lanjutkan pertemuan di kelas waktu mengajar